Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojali. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A dengan nomor NIM yaitu 1872050039. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UTS evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Dr. Supriyadi MPD. Langsung aja ke slide yang pertama, yaitu ada prinsip-prinsip pemberian nilai. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan adalah kurikulum berbasis kompetensi. Untuk itu, guru haruskan proses pembelajaran dengan mengembangkan pembelajaran produk persiapan pembelajaran. Demikian, guru sekurang-kurangnya adalah berupa matriks kompetensi belajar atau learning competency matrix yang menjamin pengalaman belajar yang terarah dan program penilaian otentik berkelanjutan atau continuous static assessment. Dan yang slide kedua adalah ada tujuan penilaian kelas. Penilaian kelas hendaknya diarahkan pada 3 tujuan sebagai berikut, yaitu penelusuran keeping track, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk meneluri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Terus pengecekan atau checking up, yaitu bahwa penilaian kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada pencarian atau eating out, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk mencari dan menemukan hal-hal menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan yang dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu ada penyimpulan swimming up, yaitu bahwa penilaian bertujuan untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan slide selanjutnya yaitu ada fungsi penilaian kelas. Yang pertama, fungsi motivasi. Berarti bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru di kelas harus dapat mendorong motivasi siswa untuk belajar. Bentuk latihan, tugas, dan ulangan harus dirancang sedemikian rupa sehingga siswa terdorong untuk terus belajar. Dan yang kedua yaitu ada fungsi belajar tuntas, yaitu penilaian kelas harus diarahkan untuk memantau ketuntasan belajar siswa. Dan yang ketiga ada fungsi sebagai indikator efektivitas pengajaran, berarti bahwa di samping untuk memantau kemampuan siswa, penilaian kelas juga digunakan untuk melihat seberapa jauh proses belajar mengajar telah berhasil. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, fungsi umpan balik, yaitu bahwa hasil penilaian harus dianalisis oleh guru sebagai bahan umpan balik bagi siswa dan guru. Slide selanjutnya yaitu ada prinsip penilaian kelas. Agar penilaian dapat optimal dalam melakukan penilaian, guru seharusnya berpedoman kepada prinsip-prinsip penilaian kelas sebagai berikut. Yang pertama, proses penilaian merupakan bagian dari pembelajaran. Proses belajar dan mengajar akan efektif apabila didukung oleh penilaian kelas yang efektif. Penilaian baik dilakukan pada saat proses belajar mengajar berlangsung, pada akhir setiap pertemuan, maupun pada akhir pembelajaran atas kompetensi tertentu. Slide selanjutnya ada yang kedua yaitu penilaian mencerminkan masalah dunia nyata. Penilaian harus mengarah pada pengungkapan kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan yang ada dalam masyarakat dan dunia kerja. Dan yang ketiga, menggunakan
Berbagai ukuran, metode, dan kriteria penggunaan ukuran metode kriteria dan teknik harus sesuai agar penilaian dapat memberikan hasil yang tepat dan terpercaya. Dan yang keempat, penilaian harus bersifat holistik. Untuk mengetahui pencapaian kemampuan siswa secara utuh diperlukan penilaian yang mencakup seluruh aspek, baik kognitif, efektif, dan psikomotor. Selanjutnya, yaitu ada prosedur atau metode penilaian kelas. Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas, guru harus dapat merumuskan tujuan-tujuan pengajar agar proses pembelajaran dapat terlaksanakan dengan baik, sehingga fungsi penilaian dapat terwujud dan dapat memberikan gambaran terhadap penyusunan alat penilaian. Setelah itu, guru harus mengkaji kembali materi pengajaran apakah sudah sesuai dengan kurikulum dan silabus ataukah belum untuk perbaikan dalam proses pembelajaran dan penilaian. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.